Cerita ini dimulai jauh sebelum Klopp mengangkat trofi di Wembley atau Anfield. Tahun 1983, timnya yang masih amatir kenang Rangnick. Ia mulai mengembangkan konsep permainan yang kelak mengguncang dunia gegenpressing. Menghadapi Dynamo Kiev, tim besar dari Ukraina yang kala itu dilatih pelatih legendaris Valery Lobanovsky. Rangnick tidak hanya kalah, tapi juga tersadar, jangan beri lawan waktu berpikir. Jangan biarkan mereka membangun serangan, ciptakan kekacauan. Dalam waktu singkat, ia mengungkapkan secara terbuka kepada media Jerman tentang sistem gegenpressing, sesuatu yang saat itu dianggap terlalu rumit. Bahkan tidak Jerman. Di musim debutnya di kasta tertinggi, Hoffenheim finish di posisi ke-7, prestasi yang mengejutkan semua orang. Kendalikan permainan dari transisi. Tahun 2012, ia diangkat sebagai sporting director untuk dua klub sekaligus Leipzig dan RB Salzburg. Ia menanamkan DNA sepak bola yang sama, proaktif, intens, cepat, dan penuh tekanan. Waktu akan membuktikan segalanya. Sebaliknya, mereka langsung menekan, merebut kembali bola secepat mungkin, dan langsung melancarkan serangan. Di sebuah klub kecil bernama FC Victoria Baeknang, mereka menekan tanpa henti, sistematis, seolah setiap pemain tahu kemana harus bergerak sebelum lawan menyentuh bola. Divisi ke-6 Liga Jerman, Ralf Rangnick menjalani peran ganda sebagai pemain dan pelatih. Di sanalah benih-benih filosofi sepak bolanya mulai tumbuh. Satu pertandingan persahabatan mengubah segalanya. Sahabat sekaligus rekan sesama pelatih, mereka menyusun buku manual. Rangnick dipercaya menangani klub kecil lain, TSG 1899 Hoffenheim. Saat itu mereka masih di divisi 3. Tapi Rangnick bukan tipe pelatih biasa. Ia tak hanya melatih tim, tapi juga mengambil alih kebijakan transfer, membangun akademi, dan menetapkan filosofi klub, membentuk filosofi, dan menyebarkannya dari satu klub ke klub lain. Kiev tampil sangat berbeda. Itu adalah pencerahan sepak bola saya. Dari pengalaman itulah, gegenpressing atau counterpressing adalah strategi di mana tim tidak menunggu untuk bertahan setelah kehilangan bola. Tujuannya, Rangnick menyempurnakan taktik ini bersama Helmut Groh. Gegenpressing bukan sekadar taktik, ia adalah cara berpikir. Dan dari sanalah revolusi dimulai. Tahun 1998, Rangnick mencuri perhatian ketika ia membawa SSV Olmi promosi ke Divisi 2 Bundesliga. Namun Rangnick tahu, tahun 2007 hasilnya luar biasa. Dalam 2 musim, Hoffenheim langsung melesat ke Bundesliga. Yang lebih hebat, semua itu dilakukan dengan tim muda, anggaran terbatas, dan taktik gegenpressing yang dianggap berisiko tinggi. Sukses di Hoffenheim membuat Rangnick dilirik oleh grup Red Bull, tapi ia tak hanya duduk di kantor dan menandatangani dokumen. Rangnick membangun ulang klub dari nol. Bahkan di Marienburg, supporter harus tahu apa jenis sepak bola yang sedang dimainkan, ujar Rangnick. Dalam waktu singkat, RB Leipzig yang dulunya klub kecil, naik ke Bundesliga dan menjadi kekuatan baru di Jerman. Klub-klub Red Bull menjadi laboratorium taktik Rangnick. Dari sana mantan pelatih LB Salzburg yang kini menangani PSV lahir nama-nama besar seperti Roger Schmidt. Pelatih yang membawa Chelsea juara Liga Champions terinspirasi oleh filosofi yang sama. Ralf Hasenhüttl yang membawa Leipzig menjadi runner-up Bundesliga. Pelatih muda jenius yang sukses di Hoffenheim, Leipzig. Klopp dan Rangnick punya ikatan tak terlihat. Ia juga piawai dalam manajemen klub. Ia membuat sistem transfer cerdas, membeli pemain muda, mengembangkan mereka, lalu menjual dengan harga tinggi. Rangnick meninggalkan proyek Red Bull. Sejak itu, banyak klub besar berebut tanda tangannya. Nama Ralf Rangnick akan selalu disebut sebagai pionir. Seorang revolusioner, seorang pendidik, dan seorang pemimpin. Setiap kali kita menyaksikan Liverpool menekan lawan tanpa henti, atau melihat Leipzig bermain dengan intensitas tinggi, ingatlah satu nama, Ralf Rangnick. Mereka memandang sepak bola dari sudut yang sama. Sepak bola yang aktif, menekan, dan menggigit sejak menit pertama. Julian Nagelsmann, bahkan Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, dan tentu saja, meski berbeda generasi, Klopp bahkan pernah berkata bahwa ia ingin timnya bermain seperti Hoffenheim asuhan. Rangnick setelah kalah 1-4 pada ke-2008,
Meski Klopp memakai formasi berbeda lebih sering dengan 4-3-3 Rodari Gegen pressing, Rangnick tetap mengalir di sistemnya. Rangnick tidak hanya jenius di lapangan, menciptakan filosofi permainan yang kini menjadi standar di liga-liga top dunia, dan mendidik klub agar berpikir strategis, bukan reaktif. Sebagai sporting director, saya ingin menjual pemain dengan harga ganda dalam 2 tahun, ungkap Rangnick. Dan Dominik Szoboszlai semuanya berasal dari sistem yang dibangun Rangnick. AC Milan hingga timnas Jerman disebut-sebut tertarik merekrutnya. Semua menyadari satu hal, siapapun yang ingin membangun proyek jangka panjang butuh orang seperti Rangnick. RB Leipzig dan Salzburg kini dikenal sebagai pabrik bintang. Nama-nama seperti Naby Keita, Dayot Upamecano, Erling Haaland. Pada tahun 2020 Tottenham Hotspur, Ralf Rangnick mungkin tidak punya lemari trofi semewah klub atau Guardiola, tapi warisannya jauh lebih dalam. Ia membentuk generasi baru pelatih. Hari ini, ia bukan hanya pelatih. Ia adalah arsitek dari sepak bola masa kini. Dunia sepak bola seringkali hanya menyorot mereka yang meraih trofi, tapi sesungguhnya perubahan besar sering datang dari balik layar. Dan dalam cerita sepak bola modern,